Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah yang sangat luar biasa, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab Al-Hikam. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah kepada junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada muallif kitab Al-Hikam, yakni Syekh Athaillah Sakandari. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan dalam memahami kitab Al-Hikam. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa jami'i ashabihil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa ila ruhi al-imam al-muhaqqiqi Abil Fadil Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah Sakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini wali minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin amin. Wa summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa usulina wa furu'ina wa alal khadirina fi majlisina hadza. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in waladdallin amin. Sampai innama aurataka nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Hikmah ke-52 ini. Innama bahwa auradaka datangnya Allah alaika kepadamu ayyuhal muridu wahai para murid, al-waridu pengetahuan, pengetahuan dalam bentuk spiritual namanya warid. Yutlaku yang datang. Apa al-waridu warid? Jadi ada wirid, ada warid, ya. Dengan kan zikir wirid. Nanti pengetahuan dari zikir wirid namanya warid. Alama pada apa?
Yudkhifu yang diberikan, Allahu oleh Allah. Yudkhifullahu yang diberikan Allah, bihi pada sesuatu itu, abdahu pada hambanya, minal ulumi yaitu beberapa ilmu, al-wahbiyati semacam ilham, wal anwari dan beberapa wal anwari dan cahaya-cahaya, al-irfaniyati kemakrifatan, allati yansyarihu allati yang yansyarihu membuat lapang, biha karena cahaya-cahaya itu, apa sodruhu hatinya hamba, wayastaniru dan menjadikan terang, biha sebab cahaya-cahaya itu, apa qalbuhu hati hamba, fayaro maka dia dapat melihat, al-haqqa pada kebenaran, haqqon dengan benar, wal batilah dan kebatilan, batilan dengan batil, wa yutlaku yang didatangkan, ala tajallin ala pada tajallin manifestasi, ilahiyin ketuhanan,
Yaridu yang datang, alal qalbi pada hati, wa illam meskipun tidak, wa illam yash'ur meskipun tidak terasa, bihi sebab manifestasi, al abdu seorang hamba, li ghiladhi karena keburukan, basyariyatihi sifat hamba, wakot terkadang yu'abbaru dinarasikan, yu'abbaru dinarasikan pengetahuan itu, yu'abbaru anhu dinarasikan pengetahuan itu, yang namanya warid tadi, bil khali sebagai hal atau kondisi, wahada dan ini, huwa adalah al muradu yang dimaksud, huna pada pengetahuan ini, litakuna agar kamu bihi dengan pengetahuan itu, alaihi kepada Allah, waridan agar kamu dapat menghadap kepada Allah, yaitu mukbilan menghadap, alat duhuli menuju, ad-dukhuli masuk, fi hadratihi kehadiratnya, wa ma'lumun dan diketahui, annad dukhula bahwa masuk,
fi tilkal khadrati, fi tilka kepada itu, al khadrati kehadirat Allah. Kalau terjemahnya fi tilkal khadrati kepada kehadirat Allah. La yakunu, kamu tidak akan bisa masuk, illa kecuali, liqalbin dengan hati, kholisin yang bersih, mimma dari barang-barang atau sesuatu, yukaddiruhu yang kotor, walidha qala disebabkan ini, qala berkata siapa penulis kitab, ya, berhenti sampai sini dulu. Jadi kita oleh Syekh Athaillah Sakandari diberikan gambaran-gambaran ketika kita ini banyak melakukan zikir wirid, ya, latihan zikir wirid. Kita akan mendapatkan al-warid, yaitu ilmu yang dihasilkan dari zikir wirid kita, latihan-latihan spiritual seperti riyadhah, puasa sambil zikir wirid, ya. Nah, itu sebagai tabungan spiritualitas kita, tabungan ruhani kita, supaya badan kita ini dipenuhi dengan anwarul qudsiyah, cahaya-cahaya suci dari Allah. Sebelum melangkah ke sana, Syekh Athaillah itu bertanya, bagaimana Anda menyikapi hidup ini ayyuhal murid, wahai para murid. Kan ngaji sudah sampai hikmah ke-52, ini 53. Bagaimana Anda menyikapi kehidupan Anda? Nah, kata Syekh Athaillah, bagaimana Anda menyikapi kehidupan Anda di dunia ini? 1, biasa saja. 2, sangat serius. 3, sangat tegang. 4, putus asa. Jenengan pada kondisi yang mana menyikapi hidup di dunia ini? Ini sebelum menerima warid dari Allah ditanya, ya, sebelum jenengan menerima ilmunya Allah, warid nanti jadi ilham, ya, jadi ilham pengetahuan jenengan tentang ma'rifatullah, cahaya-cahaya kemakrifatan nanti akan mulai muncul sebab latihan spiritual, ya. Latihan ngolah hati, noto hati kalau orang Jawa. Nah, jenengan tidak bisa masuk ke sana kalau jenengan masih menyikapi kehidupan dunia ini masih terlalu serius. Oke, tadi yang namanya qalbun kholisun, atau kalau istilah yang lain adalah qalbun salim, ya, hati yang suci. Pertanyaan saya, jenengan menghadapi dunia ini, oke, menyikapi kehidupan ini bagaimana? Biasa saja, atau sangat serius, ya, atau sangat tegang, atau sudah putus asa? Biasa saja. Tenane, kadeh duit ngeluh kok biasa saja. Oke, ini ditanya dulu muridnya sebelum melangkah menuju warid. Oke, ibu-ibu menghadapi kehidupan jenengan di dunia bagaimana? Biasa saja, yes. Apa ya sangat serius, apa terlalu fokus? Apa sangat tegang?
Apa wis putus ngaisa? Ibu-ibu bisa tegang Pak. Terus ibu-ibu tegang. Kalau jenengan biasa saja, berarti ketika jenengan dihadapkan masalah, ya paling kecil nggak punya uang ya nggak perlu tegang. Urat-urat yang di leher nggak perlu cengeng. Berarti jenengan masih menghadapi dunia ini sangat tegang. Ini masih menghadapi kehidupan dunia. Apalagi dengan warid nanti banyak ilham yang kita dapatkan. Jenengan harus siap. Insya Allah kalau orang tekun mempelajari tasawuf itu lama-lama juga diberi warid oleh Allah sesuai tingkatannya jenengan sendiri-sendiri. Kalau Syatoilah ini tidak seperti Imam Ghazali. Kalau Imam Ghazali kan di kitabnya mengatakan begini, kamu kalau sudah 3 kali tidak ngaji sama aku, sudah nggak layak saya ajak bicara ma'rifatullah. Tapi kalau Syatoilah nggak seperti itu. Tetap Syatoilah ayyuhal murid, bagaimana murid? Kamu tidak ngaji apa kan menghadapi dunia ini terlalu tegang. Ini bukan mengada-ngada, itu baca sarahnya yang tengah itu. Ya, jadi ditanya oleh Syatoilah, jawaban jenengan apa kira-kira? Saya nggak bisa membimbing ke depannya kalau jenengan nggak menjawab dengan jujur ke saya. Kemarin usul saja nggak berani, ya toh? Sudah dibilang nggak berani. Oke, bapak-bapak kira-kira menghadapi dunia ini apa? Biasa saja, apa sangat serius, sangat tegang, atau sudah putus asa? Ya Mbah, pun putus asa tambah. Ya putus asa kan tinggal mendoakan, ya Allah kalau kehidupan ini lebih baik bagi dia maka hidupkanlah, kalau kematian lebih baik bagi dia maka wafatkanlah. Loh, kalau menghadapi orang putus asa kan begitu. Kalau orang putus asa, aspek-aspek kehidupannya sudah dianggap tidak bernilai. Ya, makanya putus asa. Pripun Mbah menghadapi hidup? Saya kalau menghadapi anak ini tegang Gus. Ini menghadapi hidup bukan menghadapi anak. Kalau soal harta sepertinya saya tidak bermasalah, jadi tenang-tenang saja. Tapi kalau dihadapkan dengan anak tegang. Nah, kenapa? Ya selalu menggoda. Oh, selalu hati menggoda. Panas, memanas terus, menggoda istilahnya, menguji. Tapi saya kembalikan kepada ilmu tasawuf. Ya barangkali dari Allah ya, saya kembalikan. Ya, berarti jenengan masih tegang menghadapi dunia ini. Nggih. Ibu-ibu masih tegang apa biasa saja menghadapi dunia? Tegang. Wah, perlu diterapi kira tegang. Nggih. Loh, kalau menghadapi dunia masih tegang, bagaimana menghadapi kematian yang lebih menegangkan lagi? Bagaimana Anda menyikapi kematian yang pasti adanya dan nanti pasti datang dan tidak memberitahu kita? Sudah siap apa belum? Belum. Nah, enggak. Sangat menakutkan. Bagaimana menyikapinya? Apa ya sama biasa-biasa saja, atau menakutkan, atau sangat tegang, atau tidak tahu? Tidak tahu. Nggih. Kata-kata biasa saja ingin apa kita melihat kondisi. Kata-kata biasa saja, bahasa Jawa kuno gini. Ditakoki ndelahom iku jenenge biasa-biasa saja. Bahasa Jawane gitu. Wong ditakoki jawab tapi wis gak patek ngreken, gak patek nyaut. Itu biasa-biasa saja. Jenengan saya tanya biasa-biasa saja Gus, ya berarti gak nyaut urip nang donya iki. Perlu dibawa ke psikiater, diterapi. Kalau bahasa serius ini nggih beda gitu. Oh nggih beda. Serius itu berarti jenengan fokus golek donya ya, gitu. Padahal kita itu diajari oleh guru-guru, kesuksesan kita nggak akan mampu bertahan lama kalau nggak diimbangi dengan ukhrawi. Isinya ukhrawi ya zikir wirid yang mengandung warid nantinya.
Ya, hasil dari zikir wirid itu warid yang membuat jenengan kuat. Makanya para nabi dan rasul itu karena tabungan spiritualitasnya itu banyak sehingga badannya bisa memancarkan cahaya ilahi, sehingga para nabi dan rasul mampu menghadapi tantangan dunia. Itu. Nah, dari mana sumbernya? Ya zikir wirid tadi yang menghasilkan warid, sehingga karena nabi dan rasul di situ muncullah mukjizat. Karena kita ini bukan nabi dan rasul, munculnya adalah ilham. Terus bagaimana kalau jenengan nggak mampu memahami hidupnya sendiri? Kira-kira hidup jenengan itu berarti apa enggak? Ini artinya gak uripe nang donya iki. Nggih. Kalau ngaji di kitabnya Imam Ghazali kan man arrafa qalbahu faqad arrafa rabbahu. Ibnu Qudamah menjelaskan begitu. Jenengan paham gak dengan arti kehidupan jenengan sendiri ketika masih berada di dunia ini? Apa sih arti hidup? Ya, jadi segala sesuatu yang berharga dan menjadi tujuan hidup bagi seseorang. Jenengan punya tujuan apa enggak hidupnya? Makna hidup ini jenengan bagaimana memaknai hidup jenengan sendiri? Harus punya tujuan lain. Lah, punya tujuan, punya thariqah. Oke, jadi harus mengerti arti hidup itu apa. Oke. Jadi kalau sudah ngerti arti hidup berarti sudah paham dengan makna hidup. Kalau paham makna hidup berarti sudah paham dengan isinya kehidupan. Terus saya tanya, jenengan hidup itu sudah puas apa belum? Loh, ini pertanyaannya saya toilah, ayuhal murid, kamu sudah puas apa belum dengan kehidupan ini? Kan muridnya takut, kalau menjawab puas berarti aku ditungakno mati. Iya, ini ilmu tasawuf. Jenengan ditanya oleh seorang guru, seorang mursyid. Mursyid bertanya pada muridnya. Cuman saya berposisi sebagai Syekh Athaillah karena baca kitab ini, dan jenengan sebagai muridnya Syekh Athaillah melalui kitabnya. Okay. Jadi kepuasan hidup ini artinya adalah penilaian seseorang terhadap hidup yang dijalani. Penilaian jenengan terhadap hidup jenengan yang jenengan jalani. Sejauh mana dia itu mampu menikmati dan merasakan kepuasan di dalam hidup, serta segala aktivitas yang dijalani. Pun jenengan duwe bojo, iku puas gak ambek bojone? Sesuai enggak dengan cita-cita yang diharapkan ketika mau menikah? Terus saya tanya ke jenengan, ayuhal murid, apakah hidupmu sudah puas di dunia ini? Oke, pertanyaannya apakah hidupnya sudah puas? Lagi pertanyaannya, ayuhal murid. Anggap saja saya Athaillah jenengan santri ini, ayuhal murid, wahai para murid, apakah kamu sudah puas hidup di dunia? Sudah guru, karena saya sudah tua. Sifatnya kurang ya kurang ya Gus. Nah ya, ini saya Athaillah kan bertanya, apakah kamu sudah puas dengan hidupmu di dunia ini? Sudah, jawab, dijawab sudah. Belum. Apa yang membuat hidupmu tidak puas, wahai murid? Istri satu masih punya. Tidak apa-apa, bilang aja baik-baik. Bu, aku mau menikah lagi, kamu setuju enggak? Setuju. Terus istrinya bilang setuju, tapi nikahnya tidak tercatat, ya, jadi nggak usah ke pengadilan, nggak usah ke KUA, tidak tercatat.
Jadi kalau sampean sudah menjalani kehidupan yang puas, sampean meninggal, istri kedua itu nggak dapatkan warisan. Nah, berarti nikah yang tidak tercatat saja. Kalau tercatat tetap dapat warisan, ya. Ditanya dulu sama Syekh Athaillah sebelum melangkah pada hikmah yang berikutnya. Ya saya nggak tahu kenapa dulu Syekh Athaillah juga tanya muridnya begitu. Padahal muridnya banyak yang galau menghadapi dunia ini. Karena situasi sosial di zaman Syekh Athaillah itu kan juga banyak perang, ya banyak orang-orang yang mengalami kondisi ekonomi yang luar biasa berat. Ya. Kalau saya merasakan hidup saya sudah puas. Karena satu, saya sekolah sudah sampai S3, saya sudah jadi guru besar, ya. Saya sudah punya harta yang banyak, punya keluarga yang bahagia, saya juga punya jabatan strategis, saya sudah punya 3 perusahaan. Nah, itu saya sudah menjawab, saya sudah puas. Karena cukup nih. Karena sudah cukup. Okay. Saya sudah puas dengan kehidupan saya. Okay. Kalau sudah puas berarti tinggal nunggu kematian, Gus. Saya belum puas. Ya, nanti mencari jalan bagaimana memuaskan hidup. Kemudian kita ditanya oleh Syekh Athaillah, kamu menginginkan kebebasan hidup apa tidak? Ya, bebas. Hidup Anda ingin bebas apa ingin terkekang? Bebas. Bisa ngaji, Nah. Ada dulu orang yang hidupnya pingin bebas. Ada contoh dulu kan ada Siddhartha Gautama, sang Buddha itu kan anaknya raja diraja dan dia calon raja. Dia nggak puas dengan kehidupan yang model begitu, terkekang dengan aturan-aturan yang banyak, malah dia keluar dari kerajaan diserahkan kepada orang lain. Kalau di Islam kan juga ada namanya Raja Ibrahim Al-Adham, ya, Ibrahim Al-Adham. Itu juga seorang raja tapi nggak puas dengan hidup menjadi seorang raja. Dia keluar dari kerajaannya diserahkan kepada orang lain. Dia mencari kebebasan hidup di luar karena banyak aturan ruwet. Ya, ngatur wong-wong ruwet. Wis tak urip bebas saya. Ini ada juga tokoh sufi yang luar biasa, namanya Ibrahim Al-Adham. Okay. Ini pengen bebas. Jenengan pengen bebas apa enggak? Kalau seperti orang Palestina atau orang Gaza ini kondisinya bebas apa terkekang? Oh, belum. Nanti saya jawab setelah ini, setelah pertanyaannya ini. Ya sebetulnya ya coba bebas mestinya. Nah, semua orang menginginkan hidup itu bebas. Kalau menginginkan hidup bebas, lapo nyalokno lurah, nyalokno kami tuwo, terus daftar dadi caleg, golek penggawean sing musingno awak. Nah, kalau ingin hidup bebas, hal-hal yang semacam itu ndak usah dikejar. Wis dadi petani sing penting sawah ombo panene akeh. Ora dikongkoni wong waya turu-turu tangi-tangi waya ngaji-ngaji. Nah, ini pingin punya hidup yang bebas. Tetapi di dalam kehidupan yang bebas ini kita harus mampu mengendalikan kehidupan ini dengan bertanggung jawab. Gak oleh bebas saenake, nggih, tetap norma-norma agama itu pertanggung jawab kita harus tetap, walaupun kita sudah tidak
terikat dengan apapun. Saya ingin hidup bebas, karena saya tidak ingin diatur-atur oleh orang lain. Saya tidak suka dengan orang yang menggunjing orang lain. Nah, kalau jenengan mau bebas, terus sampai duwe mobil tulisi bak mobil gurine, enak sing maidu. Iku ketara uripe gak bebas iku. Ya, saya kadang kan nyetir mobil itu, di depan saya ada mobil, ada truk, tulisan bae enak sing maidu. Nah itu kan ekspresinya seorang sopir, karena kerja keras, pulang bawa uang nggak terlalu banyak, istrinya ngomel, artinya kan enak sing maidu. Akhirnya tetangganya menilai kehidupannya dia, alah nyambut gawe yah mono yah mene, awan kayak bengi kayak awan, sikil kayak sirah kayak sikil, omah ngelepoy gak iso. Terus makanya dia itu geram, ingin memukul orang tidak berani, takut dipenjara, akhirnya kendaraannya ditulis enak sing maitu. Saya itu memahami hatinya orang-orang ya dari tulisannya itu loh. Itu kan saking aja di dalam hati kolbu yang terdalamnya namanya nurani kan harus berdodok. Karena apa? Ada tetangga sukses, tetangga yang lain selalu bertanya, kok iso ya dek sukses? Jenengan kan ngalami begitu kan? Walaupun jenengan kadang-kadang ya sakit hati mendengarkan begitu. Kalau orang yang menekuni ilmu tasawuf mendengar begitu nggak boleh sakit hati, gitu loh. Ya, kalau ada tetangganya sukses dengan yang menekuni tasawuf, alhamdulillah tonggoku sukses, semoga saya ketularan suksesnya. Nggak WA tetangga yang lain, arek kok iso sukses yo, golek dukun teko endi ku. Nah, ini kan artinya kebebasan hidup. Artinya di situ ada aspek dasar makna hidup yang jenengan harus pahami ketika mau melangkah menuju ilahi robbi. Wong ngatur awake dhewe kok gak iso, ngono ate ngatur wong liya. Kan begitu pertanyaannya. Terus tentang kehidupan sosial, ini ada pertanyaan tentang kepantasan sosial. Kalau saya terjemahkan, ini adalah evaluasi individu terhadap perjalanan hidupnya sendiri. Jenengan bagaimana dengan hidup jenengan di tengah-tengah masyarakat? Pokoknya pantes. Makanya istilahnya saya terjemahkan kepantasan sosial, karena ini di ilmu sosial, sosiologi, antropologi itu disebutkan kepantasan sosial. Sekolah urip guys, menyesuaikan kondisi mawon Gus. Tundang buwuh wong melarat ya selawe ae. Paling yo gak melalik. Ya wong sing ngundang kula sugih tak amplopi 500. Nah, itu kan namanya kepantasan sosial. Kepedulian sosial. Saya memilih kepedulian sosial. Orang kalau berbicaranya sesuai kepantasan sosial, maka dia mengatakan saya hidup kerja keras sendiri, tidak pernah merepotkan orang lain. Kata-kata bahasa Jawanya kan begini, lapo nggak ada wong iku wong liya, wong awake dhewe mangane kang njaluk dheke kok. Sering nggak mendengarkan kata-kata begitu? Sering. Lah iya. Jenengan kira-kira terpengaruh nggak dengan prinsip hidupnya orang yang seperti itu? Tidak, sangat tidak terpengaruh. Memang kita ini, nah kalau dulu masih kecil kan ada kitab tipis itu loh yang nulis bapaknya Gus Mus, Kiai Mustafa Bisri. Masih ingat enggak di situ? Itu ada namanya mitra sejati. Wong urip iku ra iso ijen, nggih, butuh liyan. Tasih eling mboten kitab mitra sejati. Kula tumbas ke anak kula regane muk 3.000.
Kitab agama mesti murah-murah tapi ada sing tuku. Oleh novel 150.000 tuku. Orang itu nggak mungkin bisa hidup sendiri. Sudahlah, bagaimanapun juga nggak akan bisa hidup sendiri. Karena kepantasan sosial saya orang kaya. Saya kalau diundang orang kaya berangkat sendiri. Kalau yang undang orang miskin, pembantu saya yang datang. Yang sombong. Jenengan sering nggak melihat begitu? Sering. Saya sering melihat begitu, tapi saya nggak komentar karena saya sudah tahu di hikam itu sudah di apa namanya digaris-garis oleh Syatoilah. Kalau ini loh orang yang mementingkan kepantasan sosial, tonggone mati buruhe sing kon teko, ngapunten nggih ibu mboten saged rawuh. Terus ora lungguh pisan ngomongnya, mbek ngadeg. Mulai sing ngundang orang berkelas teko dhewe. Tase Hermes. Tase orang gaweane tulisannya muslimat ngono gak ono. Tase sing merekne digontang gantung ngene ya. Gondal gandulno gitu. Nah. Naik motor nggak mau, pakai mobil karena dia ingin menunjukkan kepantasan sosial di tengah-tengah masyarakatnya. Pun jenengan kira-kira bagaimana? Lek tamune Gus Wid disuguhi sing sembarang metu. Lek tamune kanca ngaji kayak aqua gelas. Ini kan kepantasan sosial, jenengan tidak boleh. Teh saya yang datang terus sembarang ditokno lek kancane sing teko ngetoknoe ngenteni setengah jam. Nggih. Ini situasi yang harus ditata dalam kehidupan kita. Kita orang yang menekuni tasawuf. Ciri-ciri orang yang menekuni tasawuf itu tidak seperti itu. Okay. Iki pengertian ini pada kali remehaken tiyang ngoten iki. Nah, basa Jawane aja dumeh. Orang Jawa kan cuma sedikit ngomongnya aja dumeh. Tapi kalau dijelaskan dari sisi ilmiah panjang, bisa jadi buku aja dumeh itu. Okay. Dadi wong sing pinter rumangsa. Nah, ini aja dumeh lanjutane. Yen dadi wong kudu sing pinter rumangsa, aja rumangsa pinter. Oke, walaupun jenengan jadi dai mubalek ulama di kampung, ya aja rumangsa pinter. Diposisikan di sosialnya jadi tokoh agama, ya aja pinter, ya aja rumangsa pinter tapi kudu pinter rumangsa. Oh iya aku begini. Nah, terus pertanyaannya berikutnya, ayyuhal murid, apakah hidupmu penuh dengan makna? Hampa tuan guru. Ini menyangkut kondisi patologis. Patologis itu kejiwaan jenengan dalam menjalani kehidupan. Termasuk ketika beribadah, kadang-kadang mempeng, kadang-kadang melempem. Nanti kalau kepepet istighosan bendino, maca sholawatan bendino, maca manakib bendino. Nanti kalau sudah diberi kenikmatan oleh Allah, langsung buku-buku kitab-kitab ajaib itu diletakkan di lemari lagi. Okay. Nah, ini kondisi patologisnya seseorang yang mempengaruhi jalan hidupnya jenengan. Jenengan ini nanti akan diuji gangguan neurosis nugenik namanya kalau bahasanya orang psikolog. Ya. Ini ciri-cirinya apa? Jadi orang suka mengeluh. Masang status mengeluh, story nang WA mengeluh, story IG, Facebook mengeluh. Wes ini suka mengeluh.
terus bosan, gampang bosan, mengerjakan sesuatu belum selesai pindah ke sesuatu yang lain, terus gampang putus asa. Wiritan 12.000 mau pisan tok ora lanjut Gus, niki wiritane pripun, tetep 12.000 napa dikurangi Gus? Iki perlu diterapi secara kondisi patologisnya, okay. Sehingga dalam kehidupan jenengan kehilangan minat, jenengan lebih menyukai ngaji apa konser sholawatan. Ini gejala patologis dalam masyarakat. Okay. Saya mempelajari dari kehidupan, siapapun kalau model tampilannya seperti itu pasti banyak yang datang, tapi lihat dijak ngaji. Nah, ini kondisi patologis namanya, ya. Kejiwaan yang sangat dalam. Nah, apakah orang yang seperti kita ini merasa hidup tidak berarti, ya, kemudian acuh tak acuh dalam kehidupannya? Kemudian kita menjumpai orang yang hidupnya totaliter. Tahu totaliter tahu? Memaksakan tujuan, kepentingan dan kehendaknya sendiri, tidak menerima masukan dan peka terhadap kritik. Jadi dia tidak mau mengatakan bahwa orang lain juga punya kehidupan, punya penghayatan, cara menghayati hidupnya itu bagaimana orang lain. Aku lek mau ngono iki gak seneng aku. Pokoknya apa yang seleranya gak sama dengan dia, sudah. Berteman ya begitu, bermasyarakat ya begitu. Awal-awal saja kayak intens, ya, harmonis, akrab. Lama-lama mencetat. Lah inilah orang-orang yang memiliki karakter totaliter, tidak mampu memahami bahwa orang lain juga punya penghayatan kepada kehidupannya sendiri, ya. Makanya tidak perlu pusing menghadapi hidup, jangan totaliter. Kon lek gak melok jamaah aku, tas bid'ah. Ini orang totaliter. Kemudian yang ketiga, ada orang yang mempunyai karakter konformis, ya. Ini saya terjemahkan bahasa sekarang, ya, bukan bahasa kitab kuning. Konformis, orang yang tunduk pada lingkungan dan orang lain dengan mengabaikan kehendaknya. Wis Gus, kalau digodoh anak wis menengai, anakku ngene menengai, timbang kula pusing, wis kula manut ngelmu tasawuf. Jenengan artinya konformis, ya. Sampai melupakan kepentingan diri sendiri. Tidak boleh. Anak itu kalau menurut syariat kok kayaknya melanggar syariat, kayaknya norma-normanya mau menjatuhkan dirinya sendiri, orang tua ya harus segera mengingatkan biar nggak kepleset. Nanti kalau orang tua nggak punya ilmu, paling ujung-ujungnya ngomong mangkane to lek enek wong tuwek ngomong rungokno. Lah ini orang-orang konformis namanya, nggak mau mengingatkan anaknya. Saya kan sering dikeluhi orang itu, Gus, yo kok kula ngeten-ngeten pripun ki. Ya wis ngono kuwi, kudu kok keras. Wis kecanduan ngene kudu keras, gak kok keras engko akibate gini. Lah kula ngesakno keras, ya wis lek ngesakno ya aja sambat aku. Lah kalau saya kasih solusi terus dia bilang begitu, yang percuma kan tanya saya. Wong penyakitnya anaknya tahu kalau anaknya kecanduan HP. Di dalam HP ada game online. Di situ kan ada permainan game yang menggunakan slot judi online. Ya saya bilang kalau yang kecanduan anak saya banting HP-nya, saya banting anaknya sekalian. Lho mosok ngoten Gus? Lho iya lek aku ngono. Tak tunjuk langsung jungkel. Nah, itu kan namanya malah menjerumuskan anaknya, dia bersikap
konformis, ngalah ae wis dadi wong tuwek, sing penting anaknya bahagia. Wis ben sing susah bapak ibuke, anak aja sampai susah. Justru jenengan tidak mendidik anak untuk memiliki jati diri. Kalau sudah tidak memiliki jati diri, bagaimana? Man arrafa nafsahu faqad arrafa robbahu. Bagaimana orang bisa mengenal Tuhannya? Wong jati dirinya saja nggak ada. Berarti hidupnya tanpa makna. Dari sini mungkin ada pertanyaan. Ini adalah muhasabah namanya. Jangan harus muhasabah dulu sebelum naik kelas. Jadi ini muhasabah eksistensialitas. Oke. Orang yang mempertahankan aku. Pokoknya gak aku, gak. Oke. Lek dipilih jadi ketua, oh selalu uangnya mengalir bantu. Lek gak jadi ketua wis gegem banyu ora kutah. Oke, ini kata Syekh Athaillah sebelum naik kelas ke hikmah di berikutnya, jenengan harus merenungi hidupnya ini. Kita harus memahami sumber dari makna hidup kita. Jenengan ngaji tasawuf ini penting Kak ya? Nah. Wis dari pertanyaan mulai 1, 2, 3, 4 sedanten nggih. Ini memang sangat penting saya setuju. Urip pisan tibake. Nah, nggih, Syekh Athaillah itu sudah menulis untuk kita, nggak perlu mikir kita nggak perlu mikir maca kitab Syekh Athaillah sudah paham. Nggih. Coba kalau jenengan sendiri merenung ketemu nggak? Ayuhal murid, kata Syekh Athaillah itu, hidup ini harus menemukan sumbernya. Air sumur itu juga harus menemukan sumbernya. Kalau nggak ketemu sumbernya, nggak ada airnya. Sumber dari kehidupan kita yang pertama adalah kreativitas. Kreativitas. Karya jenengan itu apa? Jangan seperti Fir'aun, dia mengaku Tuhan tapi nggak punya kreativitas. Bukti ciptaannya di dunia nggak ada. Kreativitas adalah sesuatu yang jenengan berikan kepada diri jenengan dan kehidupan pada kehidupan orang banyak. Apa? Kalau jenengan seorang guru, ya jenengan mengamalkan ilmunya. Kalau jenengan pinter maca kitab kuning, ya ndang ngaji yo. Kalau wedi mboten gadah murid Gus, lho dadi ustadz wedi gak duwe murid. Kalau kita buka pengajian, ya nanti pasti ada didatangkan oleh Allah. Ya. Ceramah di warung-warung. Kalau saya seorang insinyur, saya juga punya ilmu, punya karya. Saya berikan kepada masyarakat. Okay? Saya memberikan pada masyarakat connecting happiness, menyambungkan kebahagiaan. Di zamannya dulu Abah Jalil pulang butuh waktu berhari-hari, karena sudah saya sambungkan connecting happiness dari Surabaya, Juanda ke Bawean cuman 30 menit. Ya, itu saya punya karya, ya seperti itu. Mana karya Anda kalau ditanya? Kalau tanya karya saya itu saya kumpulkan di lemari itu ada 100 berapa karya. Ya. Terus dari kepulauan-kepulauan yang dulu terlalu sulit, ya saya punya karya. Nyebrang sekarang dulu 1 minggu, sekarang cuman 1 malam. Oke, ada tol laut. Berarti punya karya, gitu loh. Apa karyamu nang donya iki? Nanti kalau ditanya Allah bagaimana? Apa? Karyamu di dunia itu apa?
Elok piyang terus. Ngawula mawon kula seumur hidup. Ini yang pertama, sumber makna hidup kita ini adalah kreativitas. Kedua, pengalaman. Sesuatu yang saya terima dari kehidupan. Misalnya saya ngaji tasawuf, saya menemukan kebenaran, keindahan atau kecintaan dalam hidup. Tadi kan ada al-haqqu haqqon, tadi itu kan kebenaran-kebenaran baru kita temui ketika kita belajar tasawuf. Saya mempelajari tasawuf juga membaca banyak kitab. Orang kalau cerita akhirat ini saya bandingkan loh. Ini ada kitab zaman kuno sebelum Islam ada, itu kitab-kitab orang-orang dari Italia, Yunani menceritakan malaikat begini bentuknya. Sakjane sing neru iki sing wong Islam apa sing iki? Tek tuweke iki. Nah, makanya karena saya baca itu juga, saya akhirnya paham kenapa banyak mufasir, ulama ahli tafsir dulu disebutkan bahwa cerita itu Israiliyat. Oh, iki toh cerita sing dijukuk itu. Ya, nanti akan saya tunjukkan ke jenengan. Ini cerita sudah dibangun di awal-awal berdirinya bahasa Italia. Oleh seseorang yang bernama Dante Alighieri. Nah, ini cerita perjalanan surga neraka malaikat ini sampai Jupiter sampai ini semua diceritakan detail. Saya baca, sayangnya bahasanya bahasa Italia ya, tapi jenengan nanti boleh baca. Akhirnya tetap aja nggak paham bahasanya Italia. Ya. Ya ini akhirnya saya oh iya tafsir ini menceritakan gini. Oh disebutkan ini Israiliyat. Oh ternyata mengadopsi dari kitab ini. Oh ini tentang paradiso. Oh di sini tentang yang namanya surga. Oh tentang bidadari, konsep bidadari. Oh ternyata ambilnya dari kitab ini. Apa namanya? Oh di sini konsepnya namanya Beatrice. Simbol kasih sayang Tuhan. Ya, makanya DKI bidadari itu karena simbol kasih sayang Tuhan kepada hambanya. Nah, ini persimbolan kasih sayang Tuhan. Jadi di situ saya baca, saya kalau gitu. Kemudian yang ketiga ini sikap, ya sikap dalam hidup. Sikap saya ya, terhadap takdir yang tidak dapat diubah, seperti penyakit, penderitaan di hari tua dan kematian. Nah ini sikapnya jenengan bagaimana? Kematian itu takdir yang tidak bisa dirubah. Hari tua itu takdir nggak bisa dirubah. Wis menengnya tetap tuwek dewi, ora kira nom terus. Kita kalau di Quran kan dijelaskan, kamu diciptakan dari anak-anak, jadi remaja jadi dewasa, saya kembali tua lagi renta, sebagaimana asalmu seperti seorang bayi. Lewes tuwek pikun, dijak ngomong gak nyambung, diceluk putune mbah itu lalit, lemot mbah iki. Lemot padahal singkatan lemah otak, mbah dilemot-lemot noy. Keempat itu ada istilah namanya self preoccupation dalam bahasa Inggris ya. Artinya orang itu sibuk memenuhi kebutuhannya sendiri, nyambut gawe, digolek isu wis budal nang sawah, digolek awan gung teko, digolek bengi wis tutup omahe, disanggong isu ternyata budale sadurunge subuh. Nah, diparani rada awan jam 8 tiba wis turu, mergo bapake nembe wangsul wau injing Gus.
Orang yang sibuk memenuhi kebutuhannya sendiri biasanya tidak peduli dengan kepentingan orang lain. Yang penting saya bisa sukses mencapai cita-cita dan tujuan saya. Terus biasanya ciri-cirinya ngomongnya begini, saya ini Gus termasuk pekerja keras Gus. Sering nggak mendengarkan begitu? Saya ini termasuk pekerja keras. Saya dari dulu jadi guru, ini guru yang paling tangguh, masih gak dibayar akeh murung atau seket saulan kula tetep ngulang. Nah, ini contoh orang yang memiliki prinsip hidupnya, maknanya itu sumbernya dari self preoccupation. Yes, pokoknya awake dhewe ae. Nanti kalau ada teman yang baru di satu instansi tempatnya dia bekerja, di lingkungannya dia, wes mulai gak nyaman, wes iki arek anyar teng ngalahno sing senior-senior iki. Piye carane digawe ora kerasan. Wis mbuh pokoknya caranya begitu nanti politiknya. Nah, itu kalau diceritakan dalam kisahnya di bukunya kitabnya Le Devina, itu nanti ada neraka yang lapisan ke-8 isine para guru lan para ulama sing modele ngono kuwi. Ya, nanti saya ceritakan khusus karena itu kitabnya bukan kitab orang Islam, tapi saya baca kok ya bener aja juga gitu loh. Kemudian kelima, individualisme. Oke, ini untuk menghadapi yang level berikutnya, jenengan harus siap. Melalui prestasi dan waktu luang yang cukup, ya, jenengan harus punya prestasi dan waktu luang yang cukup. Contohnya seperti saya, contohkan saya saja, ya. Saat ini ekonomi saya sudah mapan, oke. Saya memiliki kemampuan ngaji kitab kuning, ya. Saya memiliki waktu luang yang cukup, maka saya akan mengamalkan ilmu saya, ya, agar saya memiliki mana hidup di dunia dan di akhirat. Jenengan ilmu kitab kuning ngewes, kitab apa saja bisa baca, bisa menjelaskan, tapi kalau ekonominya belum mapan, yang guling yang namanya pedaringan. Nggih. Bahasane wong sakniki ekonomi nih korat karit. Jadi tokoh itu harus sudah siap dirinya sendiri dulu sebelum mengajak orang lain berbuat baik. Bahasa gampangnya begini, kowe aja dadi kiai lek awakmu dhewe gurung sugih. Dulu saya nggak paham diwejangi orang-orang tua begitu. Kon kok lek gede aja kemaruk dadi kiai lho ya. Iku lek jare Imam Ghazali jenenge magrur. Ya, nah, ngongkon kancane sedekah, nah dhek gak tau nyontoni sedekah. Ngongkon ngleboni kotak masjid 100.000, dhek mung 2.000-an. Lah terus pundi Gus wong kula niki nggih ekonomine pas-pasan. Ya ngono aja dadi ustad dhisik, aja dadi mubalek dhisik. Nggih. Kok ndak diarani maghrur karo Imam Ghazali, kemlindi. Gaten ihya kan ngoten lek ngomongi. Akhirnya gak bermakna ngajinya. Padha kali ngeten. Ada seseorang mengatakan pada orang lain karena dia posisinya sebagai tokoh, ya, tokoh agama, bisa namanya mubalek, ustadz dan sebagainya. Bapak Ibu, niki enten sholawat sing mustajabah. Dan jenengan amalke setiap bakdo asar, jenengan bakal sugih ora karo-karuan. Terus dia ngomong ngono kuwi sepedahe ontel, omah melok mara tuwa. Nggih, kemudian sepeda motor tahun 75. Kira-kira sing diomongi ngono mantep gak atine? Lah lek niate ku mustajabah kok lakoni dhewe, Gus. Wong kon dhewe lho melarat kok ngomong ngono, ate ngijazahi ngono. Saya dulu nggak berani ngejazahi ilmu pesugihan, saya sendiri belum sugih.
Akhirnya imannya orang itu kan nggak akan otomatis, nggak akan percaya. Saya buktikan dulu bahwa yang saya amalkan bisa membuat saya kaya. Ya lah, kowe pinroh rahasia pesugihaku nge. Ya. Kemudian yang keenam ini ada namanya kolektivisme. Oke, melalui tradisi, kebudayaan, norma-norma sosial dan agama, saya menjalankan kehidupan ini. Gampangannya kalau di daerah saya Mbadas ini, ya kalau bapak-bapak setiap malam Jumat habis maghrib yasinan, wis tak eloki yasinan. Terus Senin malam Selasa manakipan, wis tak eloki manakipan. Ada kegiatan ini saya ikuti semuanya. Ini namanya kolektivisme. Tetapi saya menghindari tradisi budaya yang melanggar norma sosial dan norma agama. Dan saya tidak mengikuti kelompok-kelompok yang suka menyalahkan kelompok yang lain. Habis sholat 5 waktu tidak dicontohkan oleh Nabi, salaman tidak ada contohnya, tidak ada contohnya itu nggak saya ikuti. Yeah. Fatihah itu tidak perlu dibaca sebelum melakukan apa-apa. Kalau orang Indonesia itu sukanya dikit-dikit Al-Fatihah. Nah, saya terus ngomong, ini bacaan ulama ngomongnya kayak wong ra genah. Nah, jenengan tidak boleh terpengaruh dengan begitu-begitu. Apalagi dengan orang yang suka mengkafirkan orang lain. Okay. Ini namanya kolektivisme. Makanya Nabi itu suruh kita untuk berjamaah, okay, membuat satu kelompok jamiah, supaya kita juga tidak mudah bercerai-berai. Sekarang ini kan seperti itu, tantangannya banyak. Ketujuh, ini ada namanya self transcendent. Oke, bahasa Inggris lagi. Kalau saya terjemahkan bahasa Jawa, jenengan gak ngerti dunia perkuliahan. Self tulisannya SELF spasi trans TRANSENDENCE. Nah, transcendent. Transcendent ini adalah orientasi kehidupan, ya, kehidupan di masa depan. Nah, orang ini melalui penghayatan nilai-nilai, ide-ide, aktivitas keagamaan dan perbuatan menolong sesama. Okay. Ini jenengan lihat dalam kehidupannya orang itu, dia menghayati enggak dengan hidupnya. Orang yang menghayati nilai-nilai dan ide-ide, ya, serta aktivitas keagamaan. Agama itu bisa dinilai dari orangnya. Karena agama itu apa? Ad-dinu husnul khuluq. Agama itu adalah akhlak yang mulia. Kalau akhlak jenengan lebih baik daripada akhlak saya, berarti agama jenengan lebih baik daripada agama saya. Makanya Sayyidina Ali mengatakan, yang bicara ini tidak lebih baik daripada yang mendengarkan. Terus ketika orang itu ditanya, wah jenengan sekarang gini, oh iya saya sekarang sudah bisa melampaui kehidupan saya di masa lalu. Dulu waktu saya kecil orang tua saya masih miskin, begini-begini, makan 3 kali aja susah. Sekarang alhamdulillah saya apapun yang saya inginkan saya sudah bisa beli. Saya pergi haji sudah 3 kali, umroh 50 kali. Nah, ini ngomongnya mesti begitu orang itu, cirinya. Nah, tapi kalau orientasinya kita belajar tasawuf, orientasi ke depan, ya,
Saya ingin dekat dengan Allah, saya ingin berjumpa dengan Kanjeng Nabi. Ini adalah kondisi saya secara individual dalam mencapai kondisi ini. Oke. Nah, beda dengan orang yang tidak mencapai, tidak menjalani kehidupan tasawuf. Dia bilangnya seperti itu, kalau tasawuf, karena sekarang semua sudah saya miliki, saya duniawi sudah cukup. Saya kalau duniawi sudah nggak mikir Gus, cuman anak Gus. Yang ngono kuwi. Jadi bukan self transcendent. Berarti gurung iso dijak budal nanggone Gusti Allah. Contohnya kadang ada orang meninggal ku cek iku mati ku cek ketok donya iki kok dipek sapa, bojoku cek ayu kok ndang wayuh maneh, rabi maneh. Makanya terus nafsunya itu krok, gak ikhlas meninggalkan dunia. Nggih. Makanya self transcendent ini kita berorientasi ke depan setelah diberi kemapanan sosial oleh Allah, kemapanan keagamaan oleh Allah, hidup itu sakinah mawaddah warahmah, kita menuju yang lebih jauh dan lebih berat adalah menuju Allah. Ya menuju Allah harus ke Kanjeng Nabi dulu, nggak bisa ujuk-ujuk kepada Allah. Kita sampaikan pada Nabi salam, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya wajihan indallah, isfa' lana indallah. Ya Sayyidi ya Rasulullah, wahai pemimpin kami, wahai utusan Allah, ya wajihan indallah, wahai yang layak di sisi Allah. Kalau kita nggak layak. Jadi tujuan kita bertasawuf itu adalah itu. Orientasi ke depan, masa depan. Kesuksesan itu nggak perlu kita bangun, nggak perlu kita cari. Kesuksesan nanti akan ditata sendiri oleh Allah. Bila syarat-syarat sukses sudah kita penuhi, nggak perlu bangun omah ngoyo-ngoyo materiale ono, ndang tekuk celukno tukang mesti dadi. Jangan hanya bermimpi saja. Ngoleksi kitab dzikir, kitab wirid itu berapa, tapi nggak pernah diamalkan. Berarti ini belum sampai pada self transcendent. Wong wis paham mati wis pasti, kok gak siap-siap ini. Jadi tadi berarti menghadapi hidup ya tidak agak serius. Repot terus. Tasik repot terus Gus. Nah, muhasabah sekarang waktunya muhasabah. Paham toh muhasabah? Introspeksi. Bahasa Jawanya apa? Nah, bahasa Inggrisnya malah paham, introspeksi. Bahasa Arabnya muhasabah. Hasabah yuhasibu muhasabah. Introspeksi artinya mawas diri. Nah, persepsi mengenai jalan keluar dan menghadapi masalah hidup. Jenengan di dunia ini menjadi problem solver. Pemecah masalah apa troublemaker, tambah ngarano masalah. Hidup jenengan di tengah-tengah masyarakat ini ngarano masyarakat gelisah apa masyarakat bahagia. Jadi kalau problem solver saat ini saya pantas hidup di dunia, karena kalau saya mengatakan, kenapa saya mengatakan pantas hidup di dunia ini, saya harus selalu memberikan jalan keluar buat diri saya sendiri dan orang lain. Ada orang susah dibantu kesusahannya, orang malah disyukur-syukur no. Nah, ini namanya problem solver, pemecah masalah, selalu memberikan jalan keluar yang terbaik. Orang kok malah orang susah, memang kan itu ngomongan dulu aku dijak ngaji ngeleram ngono kuwi. Itu malah sebenarnya enggak problem solver, namanya troublemaker, karena masalah. Lah hidup jenengan ini bikin masalah apa? Jenengan sebagai orang yang di tengah-tengah masyarakat yang mampu memberikan jalan keluar yang terbaik. Kalau troublemaker itu namanya hidupnya selalu merepotkan orang lain, menjadi beban orang lain, ya, menjadi masalah orang lain.
dan hidupnya tidak pernah memberikan kontribusi dalam kehidupan dirinya dan orang lain. Nah, muhasabah kalih jenengan urip karena donya iki sumpek apa karena donya iki bahagia. Nah, contohnya ngeten mawon, jenengan tumbas sapi kok apa manfaatnya? Nggih, tak takoki. Sing nginggu sapi tak takoki, sampean niku tujuane duwe sapi niku napa? Nambahi masalah apa tambah membahagiakan jenengan? Nggih Gus, esuk kudu ngarit, awan ngarit, bengi cek ngebong diang. Lho. Nggih rada awan titik nimpali tletong, lek mboten tak timpali tletonge diuncalno ten kula kali tanggane. Lah itu namanya membuat keputusan yang namanya trouble maker, nggarokno tanggane bermasalah. Ketika disate manfaat. Nah, karena kita nggak punya lahan yang luas dan jauh dari kehidupan orang bertetangga, yo aja ngingu sapi. Saya jalan gini, sing, ambu pusing sapi lho ndi terus noleh. Waduh. Terus tetangganya saya tanya, "Awakmu ya betah nang kene nggih betah-betah nek, Gus?" Lah ya piye? Itu fakta banyak begitu. Makanya kita harus muhasabah. Aku tuku sapi mang sing untung aku dhewe apa wong akeh. Nah. Beternak yang namanya kambing punya 10. Nggih urwah. Kambing sitok iso dadi 15 dalam waktu sehari. Nggih ta urwah al-bariki. Pun. Ada pertanyaan mboten? Niki sebelum melangkah ke hikmah berikutnya, panjenengan harus merenungkan. Pantes gak melanjutkan ke hikmah berikutnya? Terus menawan Gus. Terus baik. Karena kalau jenengan tidak dikasih tahu hari ini, nanti kita akan membohongi Nabi dan Rasul. Contohnya kalau kita kan Nabi Muhammad, banyak orang yang membohongi Tuhannya, membohongi nabinya. Napa sampean kok ngamal ning ngono? Aku pengen di karomah gede, pengen di pengikut akeh. Karena nih nanti di hikmah berikutnya membicarakan masalah tajalli, manifestasi. Ngerti tajalli nggih? Jadi Allah itu punya ilmunya Allah itu ditajalikan ke Nabi Muhammad semua. Nah, dari Nabi Muhammad ditajalikan kepada orang-orang yang dipercaya namanya Ghaus. Dari Ghaus ya ditajalikan ke jenengan nantinya. Dititisno teko Allah kepada Nabi, ini bahasa Arabnya tajalli, bahasa filsafatnya namanya manifestasi. Jenengan kalau nggak saya bacakan kitab ini, apa paham dengan hikmah-hikmah ini? Apa maksudnya ini? Apa maksudnya? Orang menerjemahkan kitab, contohnya hikam. Saya baca banyak itu, saya beli terjemahan hikam. Tapi karena si penterjemah itu tidak pelaku tasawuf, ya menerjemahkannya ya nggak pas, gitu loh, nggak pas. Kalau terjemah makna kata itu beda dengan yang dimaksud oleh hikmah-hikmah yang ditulis oleh Syekh Athaillah. Ini kan saya juga punya kitab apa namanya matannya hikam. Kalau ngaji matan lebih cepat. Pilih mana jenengan ngaji matan? Jadi hikmahnya saja yang dibaca, habis itu penjelasannya saya nggak perlu sarahnya seperti jenengan itu. Nah, ini kitab aslinya hikam. Nah, cuman gini aja nih hikmah-hikmahnya. Setahun pasti khatam. Sedino iso ngaji 10 hikmah.
Saya ikuti jenengan mau. Kita mengikuti ulama di Nusantara, ternyata dipilihkan kitabnya ini, kitabnya Syekh Sarqawi untuk menjalani kehidupan tasawuf melalui manhajnya Imam Syekh Athaillah As-Sakandari, dan ini manhajnya adalah manhaj yang diajarkan oleh Thariqah Sadiliyah, jadi Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili. Saya lanjutkan satu baris ini. Walidza qala, walidza oleh sebab itu, qala berkata siapa musonef, ya, penulis kitab ini, Auroda, Allah memberi alaika kepadamu al-waridu warid, okay, ilmu yang bersumber dari hasil wiridan, liyatasallamaka, untuk menyelamatkanmu min yadil aghyari, min yadi dari cengkraman, al aghyari selain Allah, wa yukharriruka, dan membebaskanmu min dari rikil asari, riki, ya, perbudakan, al asari hawa nafsu. Oke, saya hentikan di sini. Jadi tujuannya warid supaya jenengan punya kelebihan spiritual, ya, maksudnya kelebihan ini bukan untuk dukun, bukan untuk yang lain, bukan untuk kesaktian, supaya kita diselamatkan oleh Allah, ya, dari perbudakan hawa nafsu dan perbudakan orang lain. Jangan dikira ngaji itu tidak diperbudak oleh hawa nafsu. Ngibadah itu kalau didukung oleh hawa nafsu semangatnya luar biasa. Tapi kalau hawa nafsu tidak difungsikan, ya tidak semangat, ngelokro. Ya, mungkin ada pertanyaan. Tidak, saya lanjutkan ke hikmahnya berikutnya, karena ini syaratnya harus paham tadi. Melangkah untuk berikutnya, Enggak, melangkah berikutnya. Awakmu kan wis lulus SD, MI. Iki tak pengen sekolah nang di. Kalau pengen sekolah ten SMP Negeri 1 Jombang, ya. Oh iya gak popo. Nah lek ngono kan kono ana sing jenenge istilah zonasi. Sembuh pokoknya kula njaluk mriko, lek gak mriko kula gak sekolah. Gitu kan ditakoki dhisik.
Terus gelem sekolah, tapi lek ditukokno sepeda. Iki ditakoki sik, "Le, awakmu pengen lanjut SMP, MTS apa ora?" "Oh nggih, lek pengen lanjut ngene gitu. SMP, SMA takoki, "Nggih, pengen kuliah gak?" "Nggih, kuliah." "Kuliah apa?" "Nyuwun kedokteran." "Ya bapak sih lek awakmu keterima kedokteran ya alhamdulillah seneng. Bapak lek bayar SPP ini kuat, tapi lek bayar ke praktek awakmu bendino sing gak kuat." Mergo tak takoki info-info teko wong-wong sing aneh kuliah kedokteran per bulan iku cek 20 juta ke praktek. Ya niat ngono wis gak usah sekolah kuliah, Pak. Ge apa kuliah liya-liyane? SPD umbruan, Pak, SAG umbruan. Dadi memperbaiki hidup itu kuliah ya kudu nanggone kedokteran, Pak. Wes. Pripun? Makanya ini pun sama, akan ke jenjang di atasnya ditanya dulu ayyuhal murid. Siap apa ora tak ceritani sing lanjutane. Karena lanjutannya itu sudah berbentuk warid, ilmu-ilmu yang dihasilkan dari olah spiritual kita, tekok tirakate, zikir wirite dan sebagainya. Makanya posisi jenengan di mana? Apa wis manut ae? Tadi kan ada kata-kata yang manut mawon, Gus. Jadi apakah wis dadi wong sing konformis men? Wis pokok kancane ngidul melok ngidul. Numpak kereta kelinci geruduk sampai mengorbankan ide-ide pribadi, keinginan-keinginan pribadi. Oke, mau tidak mau apa yang kita jalani dalam kehidupan kita itu akan membawa dampak. Oke. Dampak yang baik kalau kita menjalani zikir wirid yang baik. Contohnya ada orang minta ke saya ijazah hizib nasor. Ya, ini juga amalan dari Thariqah Sadiliyah. Gus nggak ada hizib nasor, mboten. Hizib nasor sing apa? Sing Syekh Abdul Qadir Jailani apa Syekh Abil Hasan Asyadili. Loh, enten kali to Gus? Loh, gak kali, enek lo, enek akeh. Masih Imam Nawawi juga punya hizib nasor. Okay. Masih Imam Al-Haddad juga punya hizib nasor. Waduh, sing pundi iki Gus? Apa sih tujuanmu? Sekolah niki ge bentengi awak Gus, kersane kak anu musuh kula kathah ngene. Bentengi awak apa gawe ngizip kancane? Gitu. Kan ditakoki tuku gladi landhep ge apa? Wong profesine ora tukang sate, ora tukang masak. Nih. Contohnya orang punya senjata itu untuk apa? Wong dia polisi, tentara juga bukan, polisi hutan juga bukan. Jadi wong gubernur lho kok di senjata akeh. Nah seperti itu, makanya ditanya dulu. Ya. Napa jenengan bayangkan apa yang bisa jenengan tangkap dari apa yang saya sampaikan? Kalau ini nerangkan wirid ini. Enggak. Wirid itu kalau orang wiridnya banyak dan juga anak pentinggi apa pendidikan ini namanya. Istiqomah ndaba makan nggih. Istiqomah sama dengan utama akan buat berarti nambah buate supaya sambung. Nggih. Jadi nambah watt supaya semua apa yang kita inginkan di dalam rumah ini kan semua terpenuhi pencahayaannya. Oke, karena di situ dijelaskan ada anwarul ilahiyah, cahaya-cahaya suci Tuhan. Al anwarul ilahiyah. Nah,
Apa pentingnya ilmu tasawuf? Kalau jenengan sholat pingin khusyuk, ya adanya di tasawuf. Kalau jenengan sholat pingin sah sempurna, ya cukup fikih. Karena fikih tidak ngurusi hati, fikih cuma ngurusi fisik. Okay. Yang ngurusi hati adalah tasawuf, karena letaknya khusyuk itu ada di hati. Kalau jenengan pingin belajar ikhlas, ya ngaji tasawuf, bukan ngaji fikih. Ngaji fikih pokoknya sudah hartanya 1 nisab, ya sudah 2,5% dikeluarkan. Bu harta opo ae pokoknya 2,5%. Kalau tasawuf ditanya, iki sing halal pirang persen? Kan begitu. Sumbernya dari mana saja? Wong sumber kehidupan kita kan juga ditanya. Dari mana? Makanya juga Imam Syafi'i dulu masih waktu kecil kan setiap malam qiyamul lail, tidak pernah putus. Satu ketika qiyamul lail berat sekali bangun tidurnya. Begitu paginya tanya pada ibunya, "Ibu, tadi malam saya ini berat sekali untuk bangun. Dan yang saya rasakan berat adalah baju saya. Kemarin ibu itu mencuci baju saya menggunakan apa? Ya pakai sabun toh nak. Terus itu sabun siapa? Iya. Kemarin ibu itu waktu nyuci bajumu itu gosok sabunnya tetangga, habis sampai karena orangnya pergi, ibu ambil untuk nyuci bajumu. Setelah orangnya datang baru ibu ngomong, tapi orangnya boleh kok nak. Yang gosoknya itulah yang menyebabkan saya malas beribadah." Loh, sampai segitunya. Itu Imam Syafi'i ketika kecil sudah bisa merasakan bahwa di bajunya ini berat sekali beban dosanya. Nah kalau kita kan nggak pernah bisa membedakan iki beban dosa apa beban lambiku sing kandelen. Bebannya kalau baju kita bebannya kan karena HP-nya ada 2. Saku sini HP 1, di saku yang bawah HP-nya 1. Yeah. Pun kita bisa dipahami betul. Ada pertanyaan buatan mumpung ada 5 menit. Medite angel dirangno. Medite angel dirangno. Medite. Ini nyenane proses itu memiliki mudahnya amal diterima yaitu karena baiknya hati. Jadi tentu kami saya sih bilang apa itu urusannya namanya hati. Makanya Imam Ghazali itu mendasari kita belajar mengenal hati dulu. Ya, mengenal diri. Di dalam diri kan ada kalbu, ada ruh, dan ada jiwa. Kita nggak akan bisa berbuat ikhlas kalau kita belum pernah mendidik jiwa kita untuk ikhlas. Nabi kan menyarankan kepada kita sebagai hambanya, sebagai umatnya ini, latihan sedekah itu mulai miskin. Sejak kita masih miskin harus melatih diri kita sedekah. Bagaimana kondisi patologisnya kita melarat kok malah kongkon sedekah? Pola pikir jenengan bagaimana konstruksi berpikirnya? Karena berarti mungkin enaknya. Ya. Terus jenengan salah memaknai apa yang disampaikan Nabi. Tak akeh sedekah ben aku cepet dibalas 1 dibalas sedekah 1 dibalas 10 kali lipat. Bukan itu yang dimaksud Nabi. Sedekah sejak kita masih kondisi miskin. Ketika kondisi miskin, jenengan sedekah itu nggak pernah eman. Apa hitung-hitungan matematisnya? Jenengan berpenghasilan seharinya 100.000, jenengan rutin mensedekahkan 2,5% dari pendapatan jenengan setiap hari. Berapa? 2,5%-nya 100.000. Kan cuma 2.500. Oh, aktif. Terus diberi kekayaan Allah tiba-tiba 1 miliar. Terus jenengan sedekah 1 miliar, 2,5%-nya berapa? 20 juta. Lu kok akeh men yo.
Iki oleh nyambut gaya dhewe Bu setahun niki. Gak tahu turu dan kepanasan awake dhewe lah. Itu loh. Makanya kalau jenengan belajar sedekahnya ketika kaya, jenengan kaget. Loh 2,5% ping 1 miliar ya. 1 juta. Bagi beras 5 kilo itu loh, kalau nggak latihan dari kecil eman 5 kilo digakno wong. Nah kita nggak bisa menjalani kehidupan yang kolbun salim. Di hadapan Allah itu yang diterima yang kolbun salim, hatinya bersih, murni. Coba lanjutnya nanti saya doakan kaya, tambah sodako apa tambah mungkret. Karena banyak orang yang sudah kaya malah sodakohnya jarang. Karena apa? Ngitungnya sudah dari miliar bukan ribu. Jenengan cek untung badi sedino 1 juta, cek murah lah. Oke, 20.000. Kita 1 juta kan cuma 20.000, nggak eman. Tapi kalau sudah 1 miliar, selawenya juta itu. Rumah ini saja, PBB-nya 1 tahun sudah 1 juta lebih. PBB jenengan berapa? Paling 20-30.000, di bawah 100 lah. Ini sudah 1 juta. Waduh, kok saya PBB 1 juta, getun aku bangun rumah gede-gede. Rong numben aja ditingkat, dua wak norone tapi ndek. Ben diarani kandang bebek, tadi gak kayak PBB larang. Iya ini sudah 1 juta lebih 1 tahun. Ya saya nikmati, saya menikmati hidup kok. Saya desain begini biar jenengan sama saya bisa ngaji, bisa istiqomah. Ya gitu, karena itu tujuan akhir dari kehidupan saya. Di dunia banyak manfaat dan di akhirat bisa saya bawa sebagai tabungan akhirat saya. Oke. Kadung diniati. Wis kadung innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Oke. Jadi jenengan renungkan, baru nanti akan saya baca hikmah yang berikutnya. Kesiapan mental dan spiritual jenengan. Ya. Impun, kalau nggak ada pertanyaan, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam hari ini membawa manfaat barokah fid dini wad dunya hatal akhirah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati rasuli ajma'in. Allahumma ja'al awwala majlisina hadha solahan wa awsatahu falahan wa akhirahu rahmatan wa ni'matan wa takrimatan wa maghfiratan birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma bihamdik adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik. Allahumma fir lana maghfiratan tuslihu bi asya'na fid darain warhamna rahmatan nasatu bi fid darain wa tub alaina taubatan nasuha la anqus wa abadan wa alzimna al-istiqamata al-aziq anha abadan bi rahmatika rahmar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.